Kok mau? Ya. Siap. Ada. Ada. Halo Salma. Halo, kamu siapa? Aku pacarnya Nathan. Kasian ya lu jadi pacarnya Nathan. Oh yakinlah cinta kita akan bersih. Minyak telon? Udah. Susu formula? Udah. Belum sampai 4 kali nanyanya. Minggu lalu kamu lupa loh beli bubur bayi. Kasian tau adek kamu. Itu kan kamu yang salah. Kok aku sih, Nat? Ya kamu sih. Kalau menilai pikiran aku. Nat, udah ih. Malu tau liatin orang. Ya tapi kamu nggak malu kan? Jadi ibu untuk anak-anak kita nanti. Nah, fokus. Iya fokus. Selama kamu di sini Sal, fokus aku pasti terjaga. Nggak mungkin kelupaan belanjaan. Maaf, ini belanjanya buat balita kan ya? Iya. Kenapa? Popoknya untuk Manula, Kak. Itu perlu ya Mbak. Iya, iya. Maaf ya. Ambil! Ya. Gue cek lagi. Ayo terus. Dikit lagi. Tendang. Kenapa? Bener. Biarin aja. Kamu ngerubah settingan joystick Papa ya? Ya abis, Nathan tahu Papa bakal ninggalin Nathan nge-game sendirian. Makanya Nathan ubah. Tadi kamu belanjanya sama Salma? Apaan sih nih Om? Kepo banget. Kasihan Salma. Dibohongin, dispikin sama Buaya Pik. Ujian orang ganteng selalu gini nih. Salma yang jatuh cinta, Nathan yang dituduh buaya. Ganteng bangga. Ngapain ganteng doang? Ya, kalau mau bangga, pegang komitmen, tepatin janji. Baru boleh bangga. Itu namanya laki-laki. Papa, nepatin janji apa? Janjinya mau nemenin Daniel main. Alah nge-game. Tuh lihat, Pak. Daniel mau main sendiri. Oke. Oh, Daniel. Wah, main sama Papa yuk. Apa ini? Nih mah, belanjanya Daniel. Makasih ya, Nathan. Nathan taruh sini ya. Ayo jangan anak perempuan. Ayo lebih tinggi. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kalian pulang dipercepat. Karena ada rapat para guru untuk membahas tentang UAS. Jadi, kalian bisa belajar di rumah ya. Pagi anak-anak. Sal. Terus pulang? Enggak, Nat. Aku mau ngumpul dulu sama anak-anak OSIS. Oke, udah aku di kantin ya. Semangat. Dingin-dingin kayak gini nih, gak enak kalau mulut kita nggak berasap. Wah, sabi tuh. Nih, gua ada infak biar ngebul rame-rame. Nat, Oh, udah enggak gua. ya. Tapi gua ikut nyumbang deh, nih. Ceban. Udah ganti selera nih Nathan kayaknya. Ya iyalah, daripada nanti panjang urusannya sama ibu negara. Nah, itu lo tai tuh. Lagian Nat, mau aja disuruh-suruh sama kayak gini. Maksudnya apa nih disuruh-suruh? Harusnya tuh Salma yang dibikin asik. Kan jadi dia yang gak asik. Itulah, Dim. Yang penting kan doi nyumbang. Udah dapet apa sih dia dari Salma? Hot kali ya goyang Salma. Buat dia nagih terus. Canda kali Nat. Jago, anjing. Anjing lo. Jangan pernah
apa, Mak? Udah yuk. Bentar ya. Orang tua macam apa? Yang udah ngajarin anaknya buat mukulin anak lain. Permisi. Orang tua macam apa? Yang ngajarin anaknya ngerendahin perempuan. Kamu ya? Tolong, tenang Bu, tenang. Pak, maaf, jangan diperpanjang. Mari kita berbesar hati. Nathan minta maaf, semua selesai. Ya. Saya akan minta maaf. Kalau Dimas minta maaf ke Salma duluan. Nathan, Tunggu. Kita nggak tahu dah tadi masalahnya ini apa. Kita coba tanya sama Dimas. Udahlah, nggak usah banyak ngomong. Loh, ini waktu saya ngomong, Bu. Bapak bisa beresin masalah ini nggak? Kalau enggak, saya akan telepon Papa Dimas buat beresin jabatan Bapak. mohon maaf, jangan begitu juga Bu. Nathan, minta maaf Nathan. Saya nggak akan minta maaf, Pak. Buat apa? Jangan paksa saya untuk skorsing kamu Nathan. Lah saya nggak salah. Kalau saya diskors mendingan saya pindah sekolah, Pak. Pak, emang tadi Nathan salah ya? Ya iyalah. Kamu pikir Papa setuju dengan cara kamu nyelesain masalah pakai berantem? Gak apa-apa, Papa juga gak suka sama guru yang kayak gitu. Ada satu hal yang gak pernah boleh kamu lupa. Jangan kamu ulangin di sekolah kamu yang baru, ya? Ya, Pak. It's okay. It's okay. Gini, Pak. Di sini ya, Neng ya. Ini, Pak. Terima kasih, Neng. Iya. Marah sih marah. Tapi kamu mau pulang duluan kabarin aku dong. Aku jadi bangun tahun nungguin kamu ya. Kamu kasihan coba. Ih, kenapa milih pindah sekolah? Udahlah, nggak penting dibahas sekarang. Penting buat aku, Nat. Kenapa? Takut kangen. Tenang, Sal. Aku tetap... Apa sih susahnya minta maaf? Kamu mau denger alasan aku nggak? Apapun alasan kamu. Asal- Kalau untuk berantem nggak bisa bikin kamu jadi dewasa, Nat. Asal kamu- Minta maaf. Itu yang bisa bikin kamu jadi Nathan yang lebih benar. Aku selalu salah ya di mata kamu. Jangan tanya aku. Kalau pikiran kamu sendiri kadang selalu benar. Kalau aku udah berusaha tapi tetap gak bisa jadi apa yang kamu mau gimana? Usaha apa, Nat? Berantem. Aku capek, Nat. Aku terus yang harus ngertiin kamu. Kapan kamu mau berubah? Kamu gak pernah bisa ngertiin aku. Kalau kayak gitu buat apa kita bareng? Maksudnya apa tadi? Kamu mau kita udahan? Oke. Kalau itu mau kamu, aku nggak bisa maksa. Daripada cuma buat kamu nangis dan kecewa terus-terusan, cuma karena satu cowok yang brengsek ini. Sal, lo kenapa? Diam terus dari tadi. Lagi ada masalah ya? Gue putus sama Nathan. Sabar ya. Salma sebenarnya nggak mau lo pindah. Udah lama, nggak usah dibahas, gak penting. Aduh Nat, dia tuh cuma emosi doang. Ya dia pikir dengan dia ngomong kayak gitu, lo bakal minta maaf. Dia nggak bener-bener pengen putus kok. Gak ngerti gue sama cewek. Mereka yang minta putus, mereka yang nangis. Terus, mereka yang merasa jadi korban lagi. Nat, dia tuh sayang banget sama lo. Nih ya, tiap kayak lo berantem pasti... Sorry banget nih ya. Topiknya gak menarik. Ya. Rob, ya, cabut yuk. Nat, gue belum beres ngomong, Nat. Nat!
lapangan ini kita pernah merasakan dihukum sama-sama. Berlari 2 putaran hingga push up. Mungkin teman-teman semua berpikir, kapan masa SMA itu selesai? Bebas dari jeratan tugas dan PR yang menumpuk. Padahal hidup di luar sana itu jauh lebih keras dan penuh tekanan. Jadi, saya berdiri di sini mewakili teman-teman ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang telah mendidik hingga saat ini. Ya sebenarnya Nathan ada peningkatan. Sayang sekali dia harus pindah, Pak Ardi. Saya juga minta maaf kalau ada ulah Nathan yang bikin masalah buat sekolah ini. Ya mudah-mudahan Nathan bisa lebih baik di sekolah barunya, Pak Ardi. Ya. Saya permisi ya. Ya, Pak. Salma. Halo Om. Mana Mama? Nggak ambil rapot? Ambil kok, lagi di perjalanan Om. Oh, oke. Ini kalau ada lomba diam-diaman, kita juaranya loh. Om, saya duluan ya. Mama udah nunggu di kelas. Loh, tadi kamu bilang dalam perjalanan. Maksud saya lagi jalan dalam kelas Om. Ya pokoknya gitulah. Duluan Om. Oke. Hey. Kamu sama Salma lagi marahan? Putus, Pak. Putus. Kamu tahu kenapa dulu kita jauh? Karena kita berdua terlalu mementingkan ego sampai melupakan kerendahan hati. Coba deh, secepatnya kamu ke rumahnya Salma, minta maaf. Nathan nggak yakin kalau balikan bakal kayak... Papa cuman mau Salma maafin kamu. Ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada perlu apa? Bapak siapa? Harusnya saya yang nanya sama kamu. Kamu ini siapa, ada perlu apa ke rumah ini? Saya ke rumah ini hampir tiap hari, Pak. Saya tahu isinya siapa aja. Lah Bapak datang-datang, berasa orang sini aja. Sales ya? Udah sampai nggak bilang-bilang. Papa kurusan ya? Brewoknya udah dicukur semua, mau nikasep. Maaf, Nathan. Salma lagi pergi. Ini kamu kenalin, ini papanya Salma. Baru pulang ini dari Kanada, 3 tahun tugasnya di sana. Maaf, Om. Mukanya beda sama yang di foto. Kamu pacarnya Salma? Sedang diusahakan lagi, Om. Maksud kamu pendekatan? Baru putus, Om. Kenapa Salma mutusin kamu? Saya berantem di sekolah. Berantem? Di sekolah? Iya. Nggak dimarahi guru? Saya disidang, Om.
Nggak diskors? Enggak, Om. Kenapa? Saya pilih pindah sekolah, Om. Bagus itu. Karena saya pindah sekolah. Karena Salma mutusin kamu. Apa jadinya masa depan dia? Pacaran aja saya nggak begitu rela. Apalagi sama tukang berantem. Om, gini Om, saya... Nathan, saya nggak suka ngomong-ngomong di belakang. Boleh ya? Saya terus terang. Silakan, Om. Saya keberatan kamu punya hubungan sama Salma. Kamu itu tampan. Carilah perempuan lain. Jangan Salma. Tolong ya. Sekarang lebih baik kamu pulang. Dan jangan datang ke sini lagi. Sorry, Om. Tante. Sejak kapan ini? Kamu kok nggak pernah cerita ke saya soal ini? Pak, anak kita teh udah remaja. Dia udah harus bisa untuk bikin keputusan sendiri. Anak belasan tahun. Punya keputusan sendiri. Papa? Papa kapan datang? Ih, kok nggak bilang-bilang sama, Pak? Barusan. Kita perlu bahas masa depanmu. Terutama soal ini. Sekarang sudah semester 5. Nilai kamu semester ini harus lebih bagus dari yang lalu. Kamu harus lolos SNMPTN. Iya, Pak. Harus masuk UI. Assalamualaikum. Rido. Malam, Om. Malam-malam. Sampai juga kamu akhirnya. Nggak susah nyarinya kan? Enggak. Sini. Ya. Salma. Rido ini teman kecil kamu dulu. Ingat kan? Wow, ini Salma. Sejak dari Kanada, kami sudah satu pesawat. Oh, Papa Mama Rido tinggal di Kanada juga? Masih di Maroko, Tante. Kebetulan ketemu Om di Kanada. Waktu pulang Olimpiade Sains. Juara 2 loh dia. Bayangin, orang tuanya kerja di luar negeri, dia hidup mandiri di Jakarta berprestasi lagi. Jadi dulu, waktu di SMP, kita selalu saingan. Ingat kan? Tapi kamu yang selalu ranking 1, Salma ranking 2. Iya. Dulu juga waktu SMP kamu sering bully aku. Karena muka aku jelek, jerawatan. Kamu cuma mau ngajarin cantik-cantik doang. Ingat nggak? Neng, udah, itu kan dulu. Nggak usah diungkit lagi tuh, Neng. Kamu sering-sering aja kesini, Rido. Kalau perlu tiap hari, bantu Salma belajar ya. Siap, Om. Saya akan sering mungkin kemari. Ayo, diminum. Oh iya, Tante. Ini kuenya Tante bikin sendiri loh. Kelakuan lo dari SMP gak pernah berubah ya. Lo ngapain godain cewek sekolah gue? Masih kurang? Stop cewek di SMA lo? Selamat bercandaan doang. Alah gaya lo bercanda. Terus lo ngapain sini? Gue nyusul lu kemari. Bosen gue di sekolah gue. Alah masih taya aja kelakuan lo, Dat. Ya. Kami semua tuh udah pusing. Harus gimana lagi caranya ngadepin kamu? Kasus kamu tuh udah banyak banget. Mama kamu juga nggak pernah datang kalau diundang ke sekolah. Kamu sendiri udah sampein ke mama kamu soal kasus kamu yang udah numpuk ini. Rebecca,
Kamu dengar saya nggak? Mama kamu kenapa? Ada apa? Kalau saya bisa jawab pertanyaan itu, mungkin saya nggak akan ada di sini. Ketahuan bolos, bawa miras, nilai jeblok, bahkan ribut sama anak yang lain. Nggak usah melebar. Intinya, kenapa mama kamu nggak pernah... Karena saya juga nggak tahu Bu, saya ini masih dianggap anak atau nggak sama ibu saya. Selamat pagi, Bu. Saya permisi mau ke kelas. Nama saya Nathan Januar Prasetyo, saya pindahan dari SMA Garuda. Anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Kalian berdua mau minta nomor HP kan? Enggak. Kamu ini anak baru, berani-berani sudah godain 2 juara kelas kita. Ya abis Pak, dari gerbang tadi ngeliatin saya malu-malu doain gitu. Enggak, Pak, enggak. Enggak kan? Enggak. Ya udah, jangan suka liatin gue diem-diem ya. Sudah, tenang semuanya. Nathan, silakan kamu. Siap, makasih Pak. Sal, Nathan gimana? Udah. Loh, emang nggak ada komunikasi apa selama liburan? Gak kangen. Udah jangan ngomongin itu. Nih deh, kali aja lo kangen. Tapi nggak pengen dia tahu. Halo? Ini siapa? Kok diem aja? Mama minta pulsa ya? Gila. Ini siapa sih? Lu sebar nomor gue ya, Dan? Ya kalau ada orang nanya kan gue kasih. Tapi ini nggak ada kok. Fans lo kali ya di kelas. Mbak. Ya mas, kenapa? Ini tolong angkat teleponnya dong. Aku aja pacar saya. Halo? Ada apa ya Mbak telepon pacar saya? Mati mas. Masuk. Mati. Terima kasih Mbak. Ya. Bego. Kelakuan lo emang. Pada tanggal 23 Januari 1950, di Bandung, Kapten Raymond Westerling memimpin gerombolan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disebut dengan APRA. Salah satu isi dari persetujuan KMB pada tanggal 2 November 1949 adalah bahwa pembentukan Angkatan Perang RIS atau APRIS dengan TNI sebagai intinya. Gerombolan ini memberikan ultimatum kepada pemerintah RIS dan negara Pasundan agar mereka diakui sebagai tentara Pasundan. Bu, saya izin ke belakang ya. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Lu mau ngapain? Mau apa lo? Mending lu pikirin ini baik-baik dulu. Pergi!
Gak usah ikut campur urusan gue bilang pergi. Pergi! Pikirin dulu baik-baik. Lepas! Satu-satunya alasan kenapa gue gak marah, karena gue tahu lo itu rapuh. Awas lo, minggir! Gue kok masih nggak yakin ya, Nathan udah dapet yang baru. Lo tuh nilai dia terlalu tinggi, Ma. Pesimis banget sih, Sal. Oke, Mei. Coba kita bohongin diri kita dengan optimis ya. Kita bayangin aja, Nathan jemput gue lagi, minta maaf ke gue, terus kita balikan lagi. Sal, Hai, Dok. yuk aku antar. Nggak usah, Dok. Gue naik angkot aja. Halo, Pak. Kamu sudah ketemu Rido? Iya, Pak, udah. Kamu pulang sama Rido? Di sini bang, siap. Gue duluan ya. Ya, hati-hati. Ikutin mobil itu bang, tapi pelan-pelan aja. Pelan-pelan bang, pelan-pelan. Lo ngobrol sama dia nggak sampai 1 menit. Itu hawa perang dia udah muncul tuh. Ada yang tahu nggak kenapa dia bisa begitu? Dia gue nggak tahu. Mantap. Apa lo? Woi, mau apa lo? Semua dengerin gua.
Perempuan ini udah ngejelekin orang di Facebook sepuasnya dan sekarang lu bermasalah kalau gua mau taruh ini di sini, gitu, hah? Supaya kalian tahu kalau dia ini attention whore. Udah. Siapa lo? Siapa gua nggak penting. Yang penting lu tahu, gua nggak suka lihat cewek dikasarin. Udah Nat. Ini Albert Master Wing Chun terlalu abis dibikin sama dia. Udah minta maaf ya. Gua gak pernah punya maaf buat kayak gini, Dan. Lu cari masalah sama gua. Ikut gua sekarang. Awas lu semua. Ribut. Lo kapan berubahnya sih? Dari dulu berantem mulu. Lu daripada ngomel, mending beliin gua es teh deh di kantin, ya? Lagian lo ngapain sih sosokan ngebelain gue? Lo yang sekarang, itu gua yang dulu. Cuma bedanya gue gak pernah kepikiran bunuh diri. Ayo masuk. Assalamualaikum. Salam. Mah. Daniel, tos. Ya ampun, kamu berantem lagi? Berantem lagi kamu? Hah? Iya. Jangan sampai harus pindah sekolah lagi. Ya enggak lah Pak, tenang. Enggak sampai masuk BP kok. Ini siapa? Oh ya, ini Rebecca. Rebecca, Om. Halo. Tante. Berantem kenapa sih? Maaf, Om. Nathan berantem gara-gara belain saya. Kalau dengar cerita kamu tadi, Om jadi paham sih. Kenapa Nathan itu protektif sama kamu. Dalam hidup kita pasti akan ada benturan. Pada saat kita ketemu benturan itu, kita pasti akan mengalami 5 fase. Fase pertama, ngeyel. Kita nggak percaya dengan kenyataan, dengan realita bahwa semua sudah kejadian dan mau nggak mau hidup kita berubah. Terus kita marah. Kita marah sama keadaan, marah sama setiap orang. Semuanya kita jadikan kambing hitam, termasuk marah sama diri kita sendiri. Lalu masuk proses tawar-menawar. Kita akan melakukan apapun supaya kita bisa kembali ke kondisi yang dulu. Bahkan ketika kita harus merusak diri sendiri, nggak ada masalah. Fase depresi. Semua rasanya itu kosong. Semua rasanya hampa, nggak ada artinya sama sekali. Karena betul-betul kita ngerasa kehilangan tujuan hidup kita. Kita masuk ke fase terakhir. Ikhlas. Di sini kita menerima kenyataan. Kita terima hidup ini belum berhenti. Waktu terus berjalan. Kita menemukan lagi kebahagiaan. Kedewasaan itu adalah bagaimana kemampuan kita mengatur semua ini, memutar semuanya begitu cepat sampai ke titik ikhlas. Ini warna hidup kita.
Jangan kelamaan kejebak di satu warna. Oke? Sini. Gila. Vintage abis ini. Boleh ya? Tabnya rusak. Koleksi lo semua ini? Itu punya papa. Punya bokap lo? Kenalin gue dong ke dia. Asik banget pasti orangnya. Ini tempat di mana papa gantung diri. Usai sidang perceraiannya sama mama. Lu tinggal sendiri. Nyokap? Gue gak siap tinggal sama suami barunya. Gue paham. Mulai sekarang, lo gak akan ngerasa kesepian lagi. Gue bantu lo ngelewatin ini semua. Oke? Makasih, Nak. Sama-sama. Baik. Bareng gue. Kemana? Pulang. Bikinin gue minum dong. Es teh manis. Hah? Es teh manis. Ya lo soson es teh manis. Gue gak punya es. Tuh. Kulkasnya rusak. Udah teh anget aja deh, ya. Gue ganti baju dulu. Siap, bos. Santai. Jaing lo ya. Lihat dulu, ya. Santai. Ngapain sih lo, Nat? Aduh. Siap-siap ya. The moment of truth.
Kenapa gue terlalu semangat ya? Kapan terakhir kali lo ketawa lepas kayak gitu? Tehnya gue tambahin lagi ya. Orang masih penuh juga. Enggak, biar enggak maksud gue ini biar tambah penuh aja. Enggak. Kok grogi gitu sih? Hah? Enggak. Bukan grogi. Inisiatif aja mau ngisi. Ikut gue yuk. Hah? Ayo. Kemana? Ikut, ayo. Kemana, Nathan? Gimana? Bagus. Kita kenapa baru kenal sekarang ya? Iya, bisa banget sih nyepiknya. Bagus nggak? Udah gak kayak emo sekarang. Kan papa yang minta aku masuk UI. Iya, tapi sastra. Yang bener aja, Sal. Emang apa masalahnya sih Pak sama sastra? Nilai sains kamu kan bagus, Sal. Kenapa ngambil kedokteran? Biar kita bisa bareng. Kayaknya Rido bisa baca pikiran Papa. Tapi Pak... Sudah, kamu ganti aja. Papa yakin, suatu saat kamu akan terima kasih ke Papa. Jadi lo mantap masuk Trisakti? Gue sih pengennya mesin ya. Tapi kalau buat masuk UI kayaknya gue gak sanggup deh. Lo sendiri kemana? Mesin juga kali? Kok kali? Emang minat lo kemana? Gue ikut kemana lo kuliah aja. Lo mau sampai kapan ikut gue, Re? Suatu saat kan kita bakal punya hidup masing-masing. Lo gak mau bareng gue, Nat? Kayaknya lo salah ngerti dengan hubungan kita selama ini deh. Sebenarnya gue ini siapa lo sih, Nat? Temen. Re, gue ngerti. Gue yang salah, tapi dengar dulu penjelasan gue. Re! Ini bukan salah lo, Nat. Gue salah berharap. Dan sekarang gue benci banget sama diri gue sendiri. Re, Rebecca! Makasih ya. Rebecca, kalau gue nggak jatuh cinta apa harus dipaksa, Re? Gue peduli sama lo, Re. Kalau dulu nggak ada yang narik tangan gue buat keluar dari jurang, gue nggak akan di sini sekarang. Gue cuma pengen ngelakuin hal yang sama buat lo, Re. Gue pengen ada buat lo. Sampai kapan? Sampai lo ngerti kalau di dunia ini lo nggak sendiri, Re. Tapi kalau kehadiran gue cuma jadi beban buat lo, gue siap pergi. Asal lo janji sama gue, jangan jadi Rebecca yang dulu.
Ya. Gua gak akan pergi. Sampai lo gak ngerasa sendiri lagi. Oke? Sekarang kita fokus belajar. Bentar lagi ada ujian. Oke? Senyum. Senyum dong. Kalian bahasanya ujian nasional pengumuman lulusan Anda akan dibagikan lewat amplop-amplop yang sudah dipegang oleh wali kelas kalian masing-masing. Nilai tertinggi di urutan pertama di SMA Garuda tahun diraih oleh siswa Salma Amira. Salma. Gimana Salma, Pak? Ada yang lihat Salma? Gak peduli gue urutan berapa, Mak. SNMPTN gue ditolak UI, Mak. Masih ada ujian mandiri kan? Pasti bisa. Ya? Hati menyapa denganmu, aku jatuh cinta. Tuhan mengingatkanku, aku dia, tapi tak tak bisa kupaksakan. Selamat hari kelulusan, Salma. Ada orang kesurupan beres-beres rumah nih. Iya nih, dia pingin rumah ini tuh jadi tempat kumpul keluarga barunya. Maksud lu udah ada yang lamar gitu? Gila, baru gue tinggal bentar udah sold out aja. Ini apa nih? Tara. Ini komunitas Love Yourself. Komunitas baru gue. Keluarga yang gue tunggu. Gue pengen bantuin orang-orang yang kehilangan harapan untuk cepet nemuin titik ikhlas. Nemuin hidup mereka lagi, dan jangan sampai bunuh diri. Gue pingin rumah ini jadi tempat di mana semua orang bisa cerita, nangis, dan bahagia lagi. Terus, kuliah lu gimana? Gue mau fokus ke sini dulu. Tahun depan gue mau ambil psikologi. Lo janji mau bantuin gue ya? Siap, Bos. Kapan kita jalan? Secepatnya. Oke.
tahu kenapa lo ngilang, Sal. Gue ketinggalan dari lo semua, Ma. Sal, lo gak bisa kayak gitu. Jangan pernah pakai orang lain untuk jadi standar lo. Lo bisa ngomong kayak gitu karena lo gak ada di posisi gue, Ma. Udah. Gue emang udah yakin banget lo pasti bakal ngomong kayak gitu. Tapi ya udahlah ya. Yang penting gue pengen kita hang out bareng. Oke? Nah, gini dong Sal. Jadi kalau misalkan lo nangis menye-menye, lo tetep cantik. Ini komunitas Love Yourself. Kalau mungkin di antara kalian ada yang punya masalah berat dan butuh teman curhat, kalian bisa gabung di komunitas ini. Komunitas Love Yourself. Kalau kalian punya masalah soal keluarga, sekolah, atau apapun itu, kita siap buat denger curhatan kalian. Kalau kalian berdua tertarik, kabarin gue di nomor itu ya. Oke, makasih. Sama mana butuh begituan. Butuhnya kan Nathan, ya nggak? Sal, percaya sama gue. Tahun depan kita bakal ketemu di UI. Dan lo bakalan bangga banget jadi anak kedokteran UI. Kita kos-kosin ya hari ini. Yeay, Salma is back. Assalamualaikum. Bentar ya. Hai. Salma ya? Iya. Iya, masuk. Sini. Hari-hari gue sekarang cuman bimbel, belajar, nggak ada yang lain. Untuk kesini pun gue mesti bohong sama bokap nyokap gue. Kalian tahu nggak apa yang paling ngeselin? Kadang gue ngerasa gue gak bisa ngertiin diri gue sendiri. Gue gak ngerti sama diri gue sendiri. Kita semua di sini nggak punya solusi satu sama lain. Tapi kita siap untuk dengerin lo kok. Makasih ya. Ini udah lebih dari cukup. Sampai ketemu besok ya. Sal. Gue ngerasa bersyukur banget bisa kenal ini semua. Ya, seenggaknya gue jadi tahu banyak yang lebih nggak beruntung dari gue. Sini, Sal. Duduk dulu. Ada satu cowok yang nemenin gue di masa-masa rapuh. Sampai akhirnya gue bisa nemuin diri gue lagi. Dan sejak itu gue janji gue bakalan lakuin hal yang sama ke orang lain. Love yourself ini ada supaya siapapun gak merasa bahwa dirinya itu sendirian. Dia pasti cowok lo ya? Susah buat gue jawab. Tapi kalau misalnya lo mau kenalan, datang ke event kita minggu depan. Sekalian bantu-bantu ya. Mau ya? Boleh. Yes.
bentar. Hai Nat. Ya ampun, lo kok baru datang sih? Gue kangen tau. Salma, kenalin. Ini cowok yang gue ceritain. Iya, udah kenal kok. Dia Nathan, kita dulu Satu SMA. Ya. Oh, temen. iya, temen. Parah kamu, Sal. Apa jadi orang cuma tahu kamu bolos kayak gini? Apaan sih, Dok? Aku antar kamu ke bimbel. Udah, Dok. Duluan ya. Iya. Dok. Kayaknya gue tahu kenapa lo nggak bisa nerima cinta gue, Nat. Dia lagi depresi. Dia butuh lo. Ada apa, tau? Harus banget ya semuanya gue lapor ke lo. Coba gue lihat. Siapaan sih, Dok? Dok! Salma! Sini enggak? Apaan sih lo? Lo siapa sih? Hah? Dok, itu HP gue. Enggak, gue mau tau nih bangsat maunya apa? Anjing lo! Anjing, lu denger ya? Lo denger ya? Lo dapat dukungan bokap gue. Bukan berarti gue akan cinta sama lo. Oke, Sal, aku minta maaf. Gue tuh gak pernah cinta sama lo. Mulai sekarang, lo jauh-jauh dari hidup gue. Salma. Nathan. Apa? Buka jendela. Buka. Nathan, lo mau ngapain? Lu gak apa-apa kan? Iya, gue gak apa-apa. Emang kenapa? HP-nya lu matiin, gue khawatir lah. Lu gak ada apa-apain kan sama cowok lu? Ih, dia bukan cowok gue, Nat. Serius? Sal? 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 Ada yang perlu kita bicarakan. Papa udah tahu semuanya. Tadi Rido telepon Papa, terus Mama nyuruh Papa ke sini. Bicara sama kamu. Barangkali Rido melakukan yang tidak-tidak sama kamu. Ada yang ingin kamu ceritakan? Oh, iya. Jadi tadi tuh si Rido mainin HP aku, Pak. Ya aku marah sama dia. Aku bilang aja aku gak mau lagi ketemu sama dia. Udah, itu aja.
Gak apa kan? Nggak apa-apa. Tuh, kasurnya kali tuh. Pinjol. Ih, masih aja bercanda. Sal. Iya, masuk lagi. Neng. Iya. Mama, tumben. Neng, si Papa nyuruh Mama kesini ngobrol sama kamu. Tapi Mama teh ngantuk pisan. Oh, Ya udah, besok aja. Bu aja ya. Di sini mah. Iya, di sini. Kamu udah ngantuk. Sal, suara apa itu tadi? Enggak ada suara. Sal, Oh, Mama, nggak ada. Ini, Mama cuma halu. Ada suara, Sal. Hah? Jurik! Gimana, Mbak? Ada juriknya? Semalam sih ada di sini. Ganteng lagi setannya. Bajai! Bajai, Neng. Masuk. Pegangan ya. Jakarta macet, Neng. Gak apa-apa, Bang. Macet-macet. Asalkan sama Abang. Gue elah. Enakan sama abang? Apa sama si Nata, Neng? Ih, tahu ah. Temenin gue cari buku ya, Nat? Masih aja urusan rumah lu bawa ke sini. Ya, lo bisa ngomong kayak gitu karena lo gak ngerasain gap year kan? Sal, tau nggak? Kenapa gue nggak mau jadi orang pintar? Capek, Sal. Hidupnya terlalu ambisius. Kalau lo selalu mau jadi yang paling depan, lo bakal ngelewatin nih keajaiban-keajaiban yang ada di sekitar lo. Kayak cowok di sebelah lo misalnya. Gombalan lo tuh gak ada kemajuan tau. Bukan gue yang gak ada kemajuan, Sal. Tapi lo yang terlalu dalam mengenang mantan lo ini, Sal. Ih, tau ah. Permisi Mas, baik. Silakan. Terima kasih. Nat, ini banyak banget loh. Beneran buat gue. Sal, lo itu butuh protein sama karbohidrat yang banyak. Biar ada tenaganya. Pura-pura lupain mantan itu kan butuh tenaga ekstra.
ternyata ada nama si ganteng di sini. Jangan. Males kalau buat gombalan gitu. Enggak. Mau liat-liat doang kok. Tapi kok nggak ada kita balikan sih di wishlistnya? Bukan, udah sini. Mantan. Manis diingatan. Makanya nggak ada di wishlist. Adanya di hati terus. Ih, Nathan. Males ah. Tapi benar gak sih? Gue masih ada di hati lo. Yakin mau dilepas? Terakhir gue pegang tangan lo itu 1 tahun yang lalu. Dan baru sekarang kita punya kesempatan lagi. Turun. Pak, udah Pak. Kurang jelas permintaan saya. Udah. Kamu awas nanti. Kamu nanti. Pak, Ayo ketemu saya ngomong apa sama kamu? Udah Pak. Ini salah sama Pak. Biar saya jelasin Om. Ini terakhir kali saya mau kasih tahu sama kamu. Saya nggak akan pernah rela lihat kamu jalan sama Salma ya. Ingat itu. Bapak nggak bisa kayak gitu, Ma. Bisa. Kamu lakukan sekali lagi, saya nggak segan lapor polisi. Om, saya serius sama Salma, Om. Kalau kamu serius mencintai Salma, kamu harus tinggalkan dia. Karena kalau kamu maksa hadir dalam hidup dia, saya akan maksa dia untuk memilih antara kamu atau saya. Masuk! Nathan! Keluar! Ngapain lu di sini? Woi! Gak usah usil sama urusan gua lo. Nabi. Papa harus bagaimana lagi sama kamu? Taruh handphonemu di meja. Ayo. Laptop. Enggak. Sama perlu laptop. Perlu buat apa? Kamu perlu laptop buat menulis sampah-sampah ini. Iya. Sama. Papa belum selesai. Tunggu. Sama. Sudah. Kamu sudah ambil seluruh hidupnya. Biarin dia marah. Tinggal itu yang dia punya sekarang. Menurut Papa, Nathan harus gimana? Maju atau mundur? Dua-duanya ada resiko, Nathan. Itu sih bukan jawaban, Pak.
Jawaban itu buat anak kecil, Nathan. Yang membuat kita dewasa adalah pertanyaan. Lagian papa juga nggak punya semua jawaban. Kalau papa punya, dulu kita nggak akan sekacau itu. Kamu harus berani ngambil keputusan. Kamu harus berani ngambil resiko. Kamu harus siap. Ya kalau ternyata keputusan Nathan salah gimana? Yang penting kamu udah berani ngambil keputusan. Sekarang papa tanya sama kamu. Menurut kamu, apa yang paling berharga untuk semua orang? Untuk kamu, untuk Salma, untuk semuanya. Keluarga. Kalau kamu sudah memutuskan itu, kamu harus siap. Dan kamu jangan lagi nengok ke belakang. Ya? Kayaknya emang semuanya harus berakhir, Bang. Re. Salma. Udah jam 1 ini, Sal. Gue boleh ya numpang tidur di rumah lo. Besok pagi-pagi banget gue langsung pergi kok. Ya udah masuk yuk. Sini. Halo, Re. Nat, Salma. Dia ada di rumah gue dari semalam. Neng. Dear Papa Mama, jangan repot mencari Salma. Salma lagi butuh waktu menyendiri. Nanti Salma pasti pulang. Love you, Salma. Mbak, udah dimantap ke pilihannya belum? Dari tadi kok ora kelar-kelar. Iya, sebentar Bu. Bentar. Apa mau sholat istihara dulu? Kasih dia sayur sama ayam aja, Bu. Ngapain pakai kabur gini sih, Sal? Bukan lo banget tau. Mestinya lo gak perlu kesini, Nat. Gue gak mau nambahin beban lagi buat lo. Kalau gitu jangan bikin gua khawatir lah. Pulang, Sal. Nat, ini urusan gue. Gak bisa, Sal. Gua gak mau lu kenapa-napa. Gue udah gede. Gue bisa kok jaga diri gue sendiri. Lagian juga, kita sekarang... Terserah lo kalau lo pikir bisa jaga diri sendiri. Gue gak mau nyalahin diri sendiri dan dibebanin rasa bersalah kalau lo kenapa-napa nanti, Sal. Gue gak punya tombol kontrol Z. Gak bisa diandu. Kalau lo nekat pergi, gue harus ikut.
lo tuh nyimpen dendam gak sih ke gue? Kenapa nanya gitu? Ya, waktu itu kan gue mutusin lo tiba-tiba banget. Marah ke lo aja gue gak betah, Sal. Apalagi dendam. Jadi setelah kita putus, lo gak pacaran sama siapa-siapa? Jadi gak berlebihan kan? Kalau gue bilang gue cowok yang gak bisa lo lupain. Ih, narsis tau. Karena setelah ini, Sal, lo bener-bener harus belajar buat lupain gue. Itu kenyataan yang sama-sama kita tahu. Kita ngomongin yang lain aja, Yunat. Gak bisa, Sal. Sal, gue gak mau kita lari dari masalah kayak gini. Aku gak rela kamu kehilangan hubungan baik sama orang-orang yang cinta sama kamu, Sal. Aku lebih rela kamu pulang, berantem sama papa kamu, daripada kamu lari kayak gini. Sal, kita emang udah harus selesai di sini. Itu kenyataannya. Kita harus lewatin sedih ini. Ya. Karena banyak hal berharga yang kita sia-siain kalau kita jebak dalam kemarahan. Sekarang kita akhiri ini dengan senyuman. Kita pulang. Dan kita simpen cerita kita dalam hati. Ya? Ya? Aku mau jelasin ke papa kamu, biar nggak ada salah paham, Sal. Ya, itu dia. Om, saya... Ayo, kamu ikut saya. Kamu jelasin. Papa udah bilang, sekali lagi kita lihat polisi. Nata udah bisa pulang. Biasalah kenakan remaja. Lain kesempatan jangan diulang ya. Iya, Pak. Makasih. Oke, sama-sama ya. Selamat jalan ya. Mari, Pak Imam. Ayo, mari. Itu. Kamu nggak apa-apa kan? Aman, Pak. Kenapa bisa kayak gini sih, Nat? Ini pelajaran buat kita semua. Ketampanan berlebih, beresiko masuk sel. Serius, kenapa? Nanti gue ceritain. Ntar dulu yuk. Yuk.
Nat, tapi lo udah ceritain situasinya ke papanya Salma? Gua belum sempat jelasin, udah diciduk duluan. Makasih, Om. Terus semalam gue diinterogasi lagi. Dan mereka emang gak punya bukti gue bersalah sih. Emang kurang ajar orang ini. Dia udah minta maaf sama kamu kan? Selesai makan kita ke rumah Salma. Iya, buat apa juga, Pak? Ini soal harga diri antara bapak ke bapak. Aduh, Om, panjang urusannya kalau harga diri. Gini, Pak, Nathan ngerti. Tapi ya, udahlah. Sekali aku ngeliat apapun yang berhubungan sama Salma, aku makin berat buat lupain dia. Gini, sekarang kita lupain masalah ini. Terus kita lanjutin hidup kita. Oke? Terserah kamu lah, terserah kamu ya. Ya, tapi senyum dulu dong. Siang, Om. Siang. Kamu kesini untuk jadi juru bicaranya Nathan. Ini bukan soal Nathan. Ini soal Salma. Oh, jadi kamu merasa kamu lebih mengenal Salma daripada saya, ayahnya sendiri? Bentar, Om. Om lihat, namanya Indira, mahasiswi semester 2. Siswi berprestasi sejak SD. Bunuh diri pada usianya umur 18 tahun. Cuma karena IPK-nya di bawah 2, dia takut sama orang tuanya. Apa yang membuat kamu berpikir kamu akan berhasil menakut-nakuti saya? Saya di sini cuma merasa saya harus menyampaikan ini semua sama Om. Oh ya, Om lihat, satu-satunya dorongan Salma datang komunitas kami karena dia punya banyak masalah tapi dia nggak punya teman cerita. Saya bersyukur Salma mau nangis dan bercerita di hadapan saya. Karena kalau dia sampai cerita dan nangis di hadapan orang yang salah, bukan nggak mungkin segalanya jadi lebih buruk. Saya nggak bisa ngubah hati Om. Saya juga nggak bisa ngerubah takdir Salma. Tapi saya tahu persis kalau Om nggak ngerubah sikap, bukan nggak mungkin Salma akan menyusul Indira. Terima kasih atas waktunya, Om. Saya pamit pulang. Oh ya, sekedar Om tahu, dulu saya juga hampir bunuh diri. Dan Nathan orang yang nyelamatin saya. Dia ada pada saat saya nggak punya siapa-siapa. Siang, Om. Siang. Sayang, kakekmu sudah nggak ada. Kalau masih ada, kamu pasti jadi cucu kesayangannya. Tahu di mana kakekmu meninggal? Di depan resepsionis rumah sakit. Tidak bisa dirawat karena tidak ada uang.
Papa marah sekali saat itu. Papa berjanji pada diri Papa. Papa harus jadi dokter. Papa berjuang masuk ke dokteran. Tapi Papa gagal dapat beasiswa. Setahun Papa Mama menikah, Nenek memberikan tabungan hajinya. Belakangan baru Papa tahu. Ternyata nenekmu itu kena kanker. Gak ada yang dikasih tahu. Karena dia gak mau jadi beban. Karena Papa Mama gak punya biaya buat merawat dia. Papa bebankan semua cita-cita Papa itu ke kamu. Bukan ke Papa sendiri. Papa terlalu keras sama kamu. Sama, Pak. Maafin Salma. Salma minta maaf. Ya, kita pasti akan mengalami hal yang sama. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nat, sini. Nathan? Om. Ya. Salma minggat lagi. Ada baiknya kalian berdua aja yang ngobrol ya. Ya, terima kasih. Ya. Kamu harus jawab pertanyaan saya dengan jujur. Apa kamu masih cinta sama Salma? Ini pertanyaan jebakan ya? Sulit ya jawabnya. Ya sulit lah Om. Apalagi kondisi terakhir kita ketemu, gak enak banget. Justru dalam situasi yang begini, secinta apa kamu ke Salma? Cinta kalau gak ada restu, gak ada artinya Om. Gini, kalau saya ngorbanin diri saya, supaya Salma gak kehilangan hal berharga dalam hidupnya. Itu cinta juga kan Om? Apa hal berharga yang kamu maksud? Keluarga. Jam berapa ini? Nathan juga harus kuliah. Tenang Om, hari ini kosong kok. Bagus itu. Kamu tungguin dia di bimbel ya. Bimbel atau kampus sastra UI nih Om? Udah, bimbel aja. Kamu sebetulnya minat gak sih jadi dokter? Si Papa, si Neng ini mau jadi penulis, Pak. Betul itu Salma. Ya udah, kamu antar dia lihat-lihat kampus sastranya. Siap Om. Papa serius? Makasih Pak. Janji sama Papa, jadi penulis yang hebat. Janji. Duluan ya. Hati ya. Iya. Gina. Pegang-pegangannya nanti kalau sudah halal. Halalin yuk.
Walau semua berkala, takkan saling mencinta. Red 185, shot 3, take 4. Kamu jadi bengong tahun nungguin kamu ya, kamu tak? Oh, Fadil, udah mau finish dulu gak? Kamu tak kasihan sama fans-fans aku yang ngeliat. Udahlah, nggak penting dibahas sekarang. Penting buat aku, Nat. Sorry, nggak Ina. Saya nggak akan terlalu keluar. Buat apa? Gue blank ya. Kamu ngaku sama papa. Kayang. Keajaiban-keajaiban yang ada di sekitar lo. Kayak cewek samping lo. Misalnya. Cara matanya nggak keluar bentar. Dok. Kenapa? Aduh, Om, panjang urusannya kalau hal di atas, udah. Lo pernah nyimpen dendam gak sih ke gue? Sorry, warnanya copot. Tungguin jadi gimbal ya. Kalau bisa. Ada cekukan.